masing-masing ya. Mbak Yusvika bisa dipimpin untuk berdoa. Iya, Pak. Persiapan berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Baik, Pak Dedi awali. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Sehat? Baik. Ini sudah pada mandi belum ya? Ini jam 9.30. Sudah. Oh, sudah. Kirain belum mandi ya. Baik ya. Hari ini materi itu pembelajaran AIJ ya, Administrasi Infrastruktur Jaringan. Nah, untuk babnya itu tentang Internet Gateway ya. Tentang Internet Gateway. Nah, sebelumnya kan sudah bahas ya, materi sebelumnya itu tentang firewall. Nah, kemudian juga tentang subnetting ya, dan konversi bilangan. Nah, itu kan salah satu kita ketika mau belajar tentang Internet Gateway, tentu kita harus memahami tentang subnetting atau pengalamatan ya, anak-anak. Nah, baik ya. Nah, misal ya, ini di sekolah ini kan sedang ada ANBK ya, ANBK. Nah, ANBK itu kan memakai komputer, server, dan klien. Nah, yang tadi terjadi ada kendala, klien itu tidak terkoneksi ke server. Ya, kenapa bisa seperti itu? Ya, ini Pak Didi akan jelaskan materinya dulu ya, anak-anak. Oke. Apakah sudah keluar? Sudah. Baik ya. Kita belajar tentang Internet Gateway. Nah, yang akan kita pelajari di kompetensi dasar materi ini adalah satu, mengevaluasi Internet Gateway, ya, kemudian IPK-nya, ya, indikator pencapaian kompetensinya itu menyimpulkan konsep Internet Gateway. Yang kedua, mengklasifikasi jenis Internet Gateway. Nah, tujuan belajar ini apa buat kalian? Satu, itu mampu menyimpulkan konsep Internet Gateway dengan tepat. Yang kedua, mampu membandingkan jenis Internet Gateway ya. Nah, kemudian Internet Gateway atau NAT ya, itu merupakan sistem yang menggabungkan. Nah, selanjutnya fungsi NAT atau Internet Gateway itu satu, meminimalkan adanya duplikasi alamat IP ya dalam jaringan. Jadi ketika klien sudah mendapat IP ya dari server atau ditulis proxy. Nah, untuk mayoritas pengguna internet sekarang itu masih menggunakan IP versi 4 ya. Itu terdiri dari, nah, prinsip kerjanya seperti ini, bisa kalian lihat ya. Jadi ini internet masuk ke sini untuk diatur, kemudian disambungkan ke Internet Gateway. Kita harus paham tentang apa yang disebut dengan subnetting ya. Harus bisa lihat, ini CIDR ya, classes interdomain yang sudah dipelajari di pertemuan selanjutnya ya, sebelumnya. Nah, ini ya, ini kelas A, kelas B, kelas C. Selanjutnya, ini contoh. Ya, contoh nanti kita coba Pak Dedi kasih contoh lagi, kalian nanti kita mengerjakan bareng-bareng. Ini contoh untuk subnetting ya. Ini Pak Dedi ngambil kelas C. Slash-nya itu 26. IP soal ini ya,
kalian bisa lihat ini. Ya, kita taruh misal di sini. Berarti 20 itu berada di sini ya, Mas. Karena itu IP klien 1 sampai 126. Ya, 20 ini. Ya. Untuk penulisan di tabel pertama, ini kayak gini. IP network-nya itu 0, ya. Terus IP first-nya itu berarti kita lihat 1 ya. IP first-nya. Ya, kemudian IP last-nya ini 126. Ya. IP broadcast-nya 127. Ya, seperti ini ya. Nah, IP yang tadi soal itu berada di blok ini. Ya. Itu tentang subnetting. Kalian bisa mengerjakan di itu ya, di /27, 28, 29, 30 itu sama konsepnya ya. Sama konsepnya ya. Yang dicari itu subnet max-nya dulu, terus kalian split XY-nya ya. Baik, ini Pak Dedi lanjut lagi, yaitu apakah sudah terlihat di layar? Sudah. Sudah ya. Nah, kalian perhatikan topologi ini, Mas Mbak. Nah, sebagai contoh, umpamakan ini adalah internet atau modem ya, dari Speedy. Kemudian dari Speedy disambungkan ke router, ke Ether ini ya. Terus Ether 2-nya kita sambungkan ke hub. Gunanya apa? Supaya klien ini bisa terhubung ke sini. Ya. Sebelumnya kita nyeting di sini dulu. Ya, disetting di sini dulu. Router ini kan 10.1. Maka yang tersambung di sini adalah 10.2. Ya. 10.2/24 ngikuti ini. Kemudian dari router di Ether 2 tersambung ke hub kan berbeda. Kita bisa membuat IP 192.168.150.1/24. Kita sambungkan ke hub atau switch. Setelah dari switch kita sambungkan ke klien. Ya. Ke klien, ini /nya 24. Berarti di klien kita harus men-setting ini IP mengikuti dari dia dapat IP-nya dari mana. Ini kabelnya kan dari 150.1. Maka settingnya seperti ini. Oh, nggak kelihatan ya di situ ya. Jadi di PC ini harus disetting IP address-nya itu 192.168.150.2 karena ngikuti ini dapat IP-nya dari 150.1. Ya, kemudian subnetnya /nya kamu lihat /24 berarti 2553 kali titik 0. Ya. Kemudian default gateway-nya. Ya, default gateway-nya kamu lihat. Berarti ngikutin IP pertama yang dari router yaitu 150.1. Ya. Jadi 150.1. Nah, DNS-nya bisa bebas pakai DNS Google atau pakai DNS non Google, bisa Nawala dan sebagainya. Jadi ketika komputer ini disetting IP ngikutin ini ya, IP asal 150.x, kemudian gateway-nya 150.1, maka komputer ini akan bisa ngeping ke sini, terhubung ke PC 1. Juga bisa terhubung ke sini router ini dan juga bisa terhubung ke sini ke internet. Ini di ping ke sini akan reply
ketika settingannya benar. Tetapi kalau di klien yang tadi Pak Dedi bilang kenapa ada kendala ya, karena di komputer di sini tidak disetting gateway. Maka ketika ngeping ke sini atau ke sini itu RTO, request time out ya. Jadi seperti itu ya, tentang gambaran sederhana tentang internet gateway atau gerbang ketika sebuah jaringan di dalam sebuah lab itu ingin terhubung ke internet. Ya, jadi ada dua sebenarnya ya anak-anak, bisa pakai statik, bisa pakai DHCP. Ya, kalau pakai DHCP ya yang tadi Pak Dedi bilang ya, kalau kalian jadi admin sebuah lab jaringan ya, kalau kalian nyeting IP-nya statik, berarti kalian harus nyeting IP di komputer itu satu-satu. Tapi kalau kalian pakainya DHCP, server tinggal ngasih konfigurasi DHCP, maka akan ini ya, akan men-setting sendiri IP-nya. IP-nya akan muncul sendiri sesuai dengan slash-nya. Baik, ada yang mau ditanyakan untuk topologi yang tadi? Ini sudah tadi disampaikan, sama tadi ada materi yang bisa kalian baca. Nah, untuk praktek kalian bisa membaca ini ya. Nah, untuk tadi ya. Nah, untuk misal kalian di rumah ya mau berdiskusi tentang mapel ini, Pak Dedi kan sudah kasih 2 kelompok ya. Yang kemarin ya. Misal ini kelompok pertama. Ya, ini kan Pak Dedi sudah upload ini ya, video ya. Silakan nanti kalian tonton, terus kalian bisa berkomentar dengan teman yang satu kelompok di sini. Kan Pak Dedi bagi 2 ya. Nah, di sini juga sama. Nanti bisa saling berkomentar ya, untuk menanyakan atau berdiskusi ketika pembelajaran sudah kelar ya. Nah, tadi kan Pak Dedi sudah ngasih tugas ini ya. Ini kan tugasnya. Ya, jatuh temponya hari ini. Nah, ini kita lihat. Bentar, masih muter. Nah, ini ya. Ini kan kalian belum melihat ya, karena nggak ada masalah ya. Ini karena kalian masih mengikuti ya. Nanti silakan lihat soalnya, download ya. Misal ini Amelia Astroyani. Loh, lihat soalnya di download ya. Kemudian dicatat jawabannya di buku. Jawabannya saja. Kemudian diupload di sini. Kamera depannya untuk screenshot untuk laporan pembelajaran hari ini ya. Ntar nih Pak Dedi screenshot dulu ya. Ditahan dulu. Screenshot Pak Dedi bagikan dulu ya. Ya. Jadi tadi ya tugasnya sudah bisa dipahami. Hari ini nanti ditunggu ya. Ya. Baik ya. Untuk pertemuan selanjutnya ya ada apa, Mbak? Amelia yang keras. Amelia Pakai Astroni izin. Ya. Oh, izin Amelia Astroni di pembelajaran hari ini ya. Kita tutup dengan doa ya. Mbak Yusfika, silakan pimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya. Pak Dedi ingatkan, jangan lupa tetap semangat belajar walaupun daring ya. Walaupun kita terpisahkan jarak dan tempat ya, tapi tetap semangat untuk belajar. Dan jangan lupa tetap penuhi prokes ya.
protokol kesehatan agar kalian menjaga diri sendiri, menjaga orang tua, atau menjaga orang terkasih kalian di rumah, agar tetap terlindungi dari bahaya COVID-19 ya. Baik ya, terima kasih sudah hadir di pertemuan pagi ini di materi AIC. Pak Dedi ucapkan selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.